Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meza Mulati Fawas. Saya dari akuntansi 20A. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit siklus biaya mengenai pengujian substantif terhadap saldo hutang usaha. Nah, penjelasan yang pertama mengenai deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan utang lancar yang lainnya. Nah, utang lancar sendiri digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Utang usaha dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, utang yang tidak disertai dengan surat berharga atau bukti transaksi atau tertulis. Yang kedua, utang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, seperti utang wesel. Dua, utang jaminan masuk dari pelanggan. Tiga, utang yang timbul dari berlalunya waktu. Empat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain, seperti utang pajak pertambahan nilai atau PPN, utang pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 25, utang dana pensiun, dan utang asuransi karyawan. 5. Akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan meskipun jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus, krediturnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi, utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang. 6. Utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, dan utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak penghasilan atau utang dividen.
Penjelasan berikutnya ialah tujuan dari pengunjung substantif utang usaha. Terdapat 5 tujuan. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang andalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Nah, penjelasan terakhir ialah program pengujian substantif terhadap utang usaha. Di sini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama, prosedur audit awal. Tahap kedua, prosedur analitik. Tahap ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Tahap keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Tahap kelima adalah tahap terakhir, yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prosedur audit awal. Dalam prosedur ini terdapat 6 prosedur audit. Yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. 3. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber postingan dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. 5. Usut postingan pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar.
Prosedur yang kedua adalah prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang usaha, penguji analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Di sini ada dua rumus ratio. Yang pertama, tingkat perputaran utang usaha dengan rumus pembelian dikurangi retara utang usaha. Yang kedua, rasio utang usaha dengan utang lancar. Rumusnya ialah saldo utang usaha dikurang utang lancar. Prosedur yang ketiga ialah pengujian terhadap transaksi rinci. Di sini terdapat 8 pengujian. Yang pertama, pemeriksaan sampel transaksi yang tercatat dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. 2. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung bukti kas keluar atau voucher, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. 3. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung, seperti bukti kas masuk, memo debit, dan retur pembelian. 4. Lakukan verifikasi pisah batas transaksi pembelian dan retur pembelian. 5. Periksa dokumen timbulnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. 6. Periksa dokumen yang mendukung berkurangnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun audit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. 7. Lakukan verifikasi pisah batas transaksi pengeluaran kas. 8. Periksa adanya utang usaha yang tidak dicatat. Selanjutnya prosedur yang keempat yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun utang usaha rinci adalah untuk memverifikasi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Kewajiban, 4. Penyajian dan pengungkapan
Utang usaha di neraca. Ini dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur, rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditor. Nah, hal yang harus dilakukan ialah: satu, lakukan konfirmasi utang usaha. Dua, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Tiga, lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan dan diterima oleh klien dari debitur. Nah, teman-teman semua, prosedur yang terakhir adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini terdapat 8 verifikasi. Yang pertama, periksa klasifikasi utang usaha di neraca. 2, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. 3, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. 4, mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkap dan utang bersyarat. Dan periksalah penjelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. 5, pelajari aturan rapat redaksi sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. 6, periksalah kontrak-kontrak pembelian, penjualan, dan kontrak lainnya. 7, mintalah informasi dari pengacara klien mengenai perkara pengendalian yang melibatkan klien. 8, kirimkan konfirmasi ke bank. Baiklah teman-teman semua, sekian dari saya mengenai penjelasan audit siklus biaya tentang pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.